dua fase zat cair yang tidak saling campur. Fase jadi artinya bukan macam, fase. Kalau macam itu bisa misalnya ada propilin glikol dan ini kan gini. Tapi ini fase. Jadi nanti yang ada itu dua macam fase. Jadi ada fase minyak dan ada fase cair air gitu, Pak. Di mana fase airnya itu bisa terdiri dari bahan-bahan yang larut di air yang di situ fase air. Jadi ada dua fase yang tidak saling campur, yang satu di antaranya didispersikan sebagai tetesan-tetesan dalam fase cair yang lain. Jadi ada dua fase, jadi merupakan kelompok-kelompok fase-fase ini. Nah, sistem dibuat stabil dengan adanya suatu zat pengemulsi atau emulsifying agent. Jadi ini kan ada fase terdispersi dan pendispersi. Kalau misalnya tidak ada emulsifying agent-nya atau emulgator, maka dia itu nanti akan bergabung kembali si tetesan-tetesan tadi. Nah, kalau dalam farmasi, kalau kita mengharapkan itu kan tetesan-tetesannya itu kecil. Kenapa? Supaya dia bisa terdispersi homogen. Kalau terdispersi homogen, berarti kalau bahan aktifnya itu adalah merupakan ada di fase minyak, berarti dia kan ada di fase dalam, berarti dia kan terdispersi merata. Jadi dosisnya bisa sama antarnya. Jadi kalau dalam sistemnya sendiri, memang diharapkan juga harus homogen ini dispersinya. Sehingga harus nanti ditambah suatu emulgator atau emulsifying agent. Nah, kita tahu di sini bahwa suatu emulsi itu nanti akan dibedakan. Jadi ada yang dia itu yang ada yang ukurannya kecil yang disebut sebagai mikroemulsi atau nanoemulsi. Kenapa nanoemulsi? Karena ukurannya sebetulnya adalah dalam kisaran nano. Jadi ini adalah ukurannya antara 0,01 sampai 0,1 mikrometer atau 10 nano sampai 100 nanometer, sehingga masih dalam ukuran nano. Karena kalau dalam nanoteknologi, nanomedicine itu kalau ukurannya di bawah 1 mikron itu disebut sebagai ukuran nano. Nah, jadi kalau Anda nanti membaca di jurnal atau di textbook yang Anda cari di internet, itu akan ada yang menyebutnya mikroemulsi, ada yang menyebutnya nanoemulsi karena ukurannya nano. Karena kalau mikroemulsi karena emulsi yang kecil-kecil gitu. Dan dalam ukuran mikron pada waktu itu dianya. Tapi sebetulnya ukurannya adalah dalam nano. Nah, kalau makroemulsi, tetesannya berkisar antara kurang lebih 5 mikrometer atau ada yang menyatakan 100 nano sampai 10 mikron. Tuh, kisarannya segitu. Nah, fase terdispers maupun fase pendispers ya. Jadi kalau fase terdispers itu kalau kata lainnya adalah fase discontinue kalau Anda mau. Dan pendispers itu adalah fase kontinunya berkisar dalam konsistensi cairan yang bergerak sampai massa setengah padat. Jadi artinya dia itu konsistensinya bisa cairan, bisa juga setengah padat. Kalau setengah padat, nanti sistemnya itu yang ada adalah krim. Sediaan krim itu adalah sistem emulsi. Sistem emulsi yang konsistensinya adalah setengah padat. Nah, fase dalam emulsi, jadi kan ada fase dalam atau fase kontinu dan diskontinu tadi. Diskontinu yang dalam ya. Jadi fase dalam atau fase terdispers itu bersifat polar, itu kalau bisa bersifat polar atau bisa bersifat non-polar. Jadi kalau fase dalamnya itu polar atau air nanti merupakan emulsi tipe WO, jadi fase luarnya minyak, atau W kalau fase dalamnya adalah minyak, fase luarnya adalah air. Jadi fase dalamnya itu bisa kemungkinan minyaknya atau bisa kemungkinan airnya. Nah, kalau dalam bidang farmasi, alasannya apa ya kok dibuat sediaan emulsi itu? Kita tahu bahwa obat itu akan diabsorpsi kalau bentuknya molekul. Sebelum diabsorpsi, dia itu harus lepas dulu dari sistemnya, dari pembawanya gitu. Jadi kalau di sini adalah suatu emulsi, berarti obat itu harus terlepas dari emulsinya. Nah,
bahan itu kalau larut, maka nanti kecepatannya untuk terlepas juga semakin tinggi dibandingkan kalau tidak larut. Nah, ini kalau kita alasannya kenapa ya? Kok dibuat emulsi? Alasannya bisa karena pertama itu memang bahan aktifnya memang adalah fase minyak, beneran. Jadi dia memang bentuknya minyak. Nah, kemudian alasan lain, bahan aktifnya itu larut dalam minyak. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau larut obatnya nanti akan mudah terlepas dan akhirnya mudah diabsorpsi. Ya, jadi di sini dibuat untuk sediaan cair itu dibuat emulsi, alasannya antara lain adalah supaya bahan aktifnya bisa larut. Karena mungkin tidak larut di air, media air. Jadi dibuat dalam bentuk emulsi. Dan yang ketiga diinginkan pelepasan terkontrol. Jadi kalau bahan aktifnya berada di fase dalam, maka dia itu pelepasannya harus lepas dulu dari fase dalamnya, kemudian masuk ke fase luar kan lewat sistem ini ya, dispersinya. Kemudian yang fase luar itu yang pertama akan keluar yang fase luar. Jadi yang pertama itu obatnya akan kalau berada di fase dalam melewati tahapan lepas dulu dari fase dalam, kemudian melewati fase luar, baru dia bisa terlepas, baru masuk tempat absorpsi. Jadi untuk lepasnya itu perlu beberapa tahapan. Sehingga nanti bisa diinginkan untuk terkontrol, bisa diatur supaya nanti yang lepasnya bisa sampai setengah hari gitu. Jadi nggak sering kali minum misalnya kalau bentuknya adalah minuman gitu. Jadi dalam bentuk peroral gitu. Jadi supaya pelepasannya terkontrol. Jadi syaratnya bahwa dia berada di fase dalam. Nah, penggunaan emulsi dalam farmasi bisa untuk sediaan topikal, yaitu sediaan yang diaplikasikan di kulit, sediaan topikal. Nah, di sini bisa mengubah struktur kulit. Maksudnya adalah karena di sini mengandung minyak, ada air, di mana kulit kita itu sifatnya hidrofob, ya. Jadi nanti bisa membuat kulit itu menjadi lebih halus, lebih lentur, gitu. Itu adalah kalau kita buat sistem emulsi ini untuk pemakaian topikal. Nah, bisa bentuknya adalah merupakan sediaan krim. Krim itu sistemnya emulsi, tapi konsistensinya setengah padat. Lotion itu lebih cair, jadi emulsi tapi cair gitu. Kemudian ointment kenapa di sini dimasukkan juga sebagai emulsi? Karena ada ointment atau salep yang merupakan basis emulsi. Jadi dia awalnya tidak mengandung air, tapi dia sudah mengandung emulgator untuk bisa mengikat air emulgatornya. Jadi pada saat diaplikasikan di kulit, maka air dari dalam tubuh itu akan keluar kan, nanti akan ditampung oleh si basis ointment tadi. Basis ointmentnya akan berubah menjadi emulsi, gitu. Karena airnya akan bisa bercampur dengan minyak. Kenapa kok bisa? Karena di situ sudah ada emulgatornya. Atau kalau digunakan basisnya, misalnya basis adepslani. Adepslani itu di dalam adepslani ada surfaktannya, plesterin, yang dimana dia memang larut di adepslani, di minyaknya, tapi karena dia surfaktan, dia itu bisa mampu untuk berikatan dengan air. Jadi kalau ada air bisa ditampung. Buktinya kalau Anda menambahkan air pada adepslani, itu kan adepslaninya nggak pecah antara air dan adepslaninya, campur homogen jadi satu, cuman jadi lebih encer gitu aja. Nah, itu karena ada surfaktannya di sana, yang disebut lanolin. Nah, tipenya emulsi yang di adepslani ini tipenya adalah tipe WO, air di dalam minyak, karena fase luarnya adalah minyak, kan jumlah banyaknya adalah minyak, dan emulgatornya juga emulgator yang larut di minyak. Kemudian bisa juga untuk sistem sistemik, yaitu memfasilitasi obat yang sukar larut, atau untuk prolong action, jadi per oral misalnya.
peroral itu bisa nanti secara sistemik bisa, kemudian bisa juga nanti diaplikasikan di kulit misalnya, yang diharapkan bisa sampai sistemik juga bisa, atau injeksi itu juga. Jadi sistemik itu artinya obatnya nanti beredar di sistemik, di pembuluh darah di seluruh tubuh itu bisa sampai ke sana. Nah, itu sistemik lewat pembuluh darah sana. Nah, itu bisa lewat rutenya bisa lewat peroral, bisa injeksi. Kalau injeksi jelas bisa langsung ke pembuluh darah, langsung beredar ya. Kalau peroral melewati tahapan yang nanti diabsorpsi di lambung dulu, di mana nanti apakah di lambung atau di usus gitu ya, di mana nanti bahannya itu bisa untuk yang prolong action yang kalau berada di fase dalam. Jadi tahapannya dia keluar dulu dari fase dalam ke fase luar, kemudian baru dia keluar dari sistemnya. Contoh sediaan oral apa? Adalah sediaan vitamin. Sediaan vitamin ABDEK untuk anak-anak gitu ya. Vitamin A, D, dan K, E, dan K kan tidak bisa larut di air, tapi larutnya di minyak. Yang larut di air kan vitamin itu vitamin B dan vitamin C. Kemudian bisa sediaan parenteral kalau sistemik ini. Ini adalah injeksi tadi. Injeksi itu adalah sistemik misalnya. Keuntungan sediaan emulsi, kalau digunakan secara peroral, rasa obat dari fase minyak itu tidak akan terasa atau tersamarkan. Contohnya kalau obatnya itu memang berupa minyak adalah Levertran atau minyak ikan. Minyak ikan tuh kalau diminum minyak ikannya aja gitu ya, rasanya tidak enak, baunya juga tidak enak. Maka bisa dibuat sediaan emulsi dengan fase dalamnya adalah si minyaknya tadi. Jadi rasanya bisa tersamarkan. Jadi kalau untuk obat-obat yang larut di minyak, kalau digunakan untuk digunakan untuk peroral, maka selalu emulsinya dibuat tipe OW karena bisa tertutupi rasa yang tidak enaknya tadi. Kemudian tadi kan bisa membawa obat yang tidak larut tapi juga dia ada di fase dalam. Kemudian dia kalau digunakan secara eksternal atau obat luar, ya, jadi kalau pada Anda yang praktikum di preskripsi itu, kalau obat dalam kan etiketnya yang putih gitu ya. Obat luar itu sebenarnya adalah selain putih, cuma kalau di Indonesia biasanya adalah biru warnanya. Nah, di sini kalau untuk eksternal, dia itu bisa bentuknya krim, bisa cair, bisa juga setengah padat atau krim. Nah, daya sebarnya itu lebih baik dibandingkan larutan dan suspensi. Kenapa? Karena dia mengandung minyak kan lebih merata ya, lebih licin gitu. Jadi lebih daya sebarnya lebih baik. Kemudian kalau tipenya OW masih mudah tercucikan. Dibandingkan kalau dia bentuknya adalah minyak sendiri dalam bentuk ointment yang basisnya lemak gitu. Kalau yang bentuk krim ini masih mudah tercucikan. Kemudian lebih elegan, jadi tampilannya tuh bagus. Contohnya kalau misalnya ada orang memakai krim siang gitu atau tabir surya. Tabir surya itu biasanya basisnya krim. Krim tipe OW. Itu kan tipis gitu, bisa enggak nampak. Anda bayangkan kalau basisnya ointment, jadi minyak yang keling-keling gitu, itu kan juga enggak elegan gitu. Jadi kalau digunakan untuk obat luar, tampilan ini lebih baik. Cuman nanti ada juga kelebihannya. Jadi kalau untuk obat-obat yang dengan basisnya yang di sini adalah krim, jadi di situ dia juga ada minyaknya, ada yang fase minyaknya di luar, ada yang fase minyaknya di dalam ada. Nah, di sini akan membuat dia itu kalau yang di luar di dalam obatnya masih atau sediaannya mudah tercucikan. Tapi kalau di luar masih mudah kalau dibandingkan untuk yang ointment. Kalau Anda menyatakan kenapa kok ada bentuk ointment itu punya keuntungan sendiri. Nanti kalau Anda belajar itu akan tahu bahwa bisa memberikan sistem oklusif.
Nah, laju dan keberadaan obat yang dapat dilepaskan dari emulsi itu tergantung apa? Area antar muka. Jadi antara fase minyak dan fase airnya itu areanya luas apa enggak? Karena yang kontaknya luas berarti pelepasannya juga luas. Sangat tergantung pada luas permukaan. Intensitas pengadukan. Jadi pada waktu pembuatan itu juga harus diaduk dengan baik. Kenapa? Kalau diaduk itu berarti nanti partikel-partikelnya bisa lebih homogen atau mungkin jadi lebih kecil. Kalau partikel atau dropletnya lebih kecil, maka luas permukaannya menjadi lebih luas, lebih besar. Dan di sini akan menyebabkan obatnya itu akan obatnya akan bisa masuk lebih banyak. Nah, kemudian juga partisi obat dari fase 1 ke fase lain. Karena tadi juga saya sampaikan, obatnya itu harus lepas dulu dari basis. Dari basis, dalam hal ini basisnya itu adalah suatu emulsi. Jadi lepas dulu dari, kalau ada di fase dalam, dia lepas dulu dari fase dalam, berarti ada pengaruh partisi kan obat. Jadi obat itu biasanya adalah bisa bersifat hidrofob. Ada yang bersifat hidrofob, ada yang bersifat hidrofil. Jadi ada yang mudah larut di air, ada yang mudah larut di minyak. Nah, biasanya obat itu akan terdispersi. Jadi biasanya ada sifatnya yang jelas ada berapa ya koefisien partisinya. Jadi koefisien partisi dia terbagi di minyak dan terbagi di air gitu ya. Terbagi di minyak artinya dia itu kalau larut, dalam kondisi larut, dia itu akan masuk ke fase minyaknya berapa bagian dibanding masuk ke air, yaitu partisinya itu berapa. Biasanya karakteristik dari obat-obat itu selalu ada sifatnya berapa ya koefisien partisi. Yang di sini biasanya tertulis log koefisien partisi. Kenapa? Karena obat itu kelarutannya dalam minyak adalah tinggi. Biasanya lebih tinggi daripada, ya ada yang rendah, tapi karena membran-membran yang ada di tubuh kita adalah bersifat hidrofob, jadi di sini obat-obatnya itu partisinya ini di sini berarti kan harus lebih banyak yang larut di zat padat gitu. Nah, di sini juga oleh sebab itu dituliskannya tidak dalam kondisi koefisien partisinya, karena bisa jadi ada yang obat itu yang larut di airnya tuh 1000. Yang di minyaknya 1000, di airnya cuma 1. Nah, supaya nanti bisa ini tidak terlalu ini aja lebih praktis gitu, makanya selalu dituliskan lognya. Log koefisien partisi suatu zat X misalnya adalah 3. Itu artinya zat tadi, bahan tadi akan larut di bagian minyak, atau akan dia terdispersi, bukan terdispersi bagian minyak adalah 10 pangkat 3. Jadi anti log. Jadi log 3 berarti 10 pangkat 3 di minyak dan 10 pangkat 0 di air. Nah, ceritanya kulit itu bersifat hidrofob. Log P-nya itu sekitar 2 yang maksimal. Jadi rentangnya sekitar gitu. Artinya bahwa kalau ada obat-obat yang mempunyai koefisien partisi log P-nya itu 2, dia akan mudah masuk ke dalam kulit asal dia itu dalam keadaan terlarut dalam bentuk molekuler. Dia akan bisa masuk di sana. Nah, jadi kalau di sini kan tadi ada emulsi, ada fase air dan fase minyak. Kalau air itu kan log P-nya rendah. Kalau yang di minyak, log P-nya yang tinggi. Nah, pasti nanti akan terbagi, ada yang larut di minyak, ada yang larut di air. Kalau tipenya OW, maka obat itu yang akan keluar adalah yang dari air dulu, karena dia berada di fase luar. Jadi dia akan keluar dulu.
Kalau yang di minyak itu akan di air itu akan keluar, maka yang di minyak itu akan keluar dari fase minyaknya untuk menyeimbangkan partisinya tadi. Akan ada yang larut di air. Jadi selalu terjadi keseimbangan seperti itu. Cuman perbandingannya selalu kalau log P-nya 2 ya berarti yang 10 kuadratnya itu ada di perbandingannya yang 10 kuadratnya berada di minyak, yang satunya berada di air. Jadi tergantung dari partisinya tadi. Kemudian juga tergantung aktivitas termodinamik. Jadi kalau misalnya obatnya itu dipanaskan gitu, atau misalnya dia itu dioleskan di kulit, kemudian dilakukan dibebat atau apa kan jadi lebih panas gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi si obatnya tadi, pergerakannya tadi. Dan kemampuan difusi antar fase, dan tergantung pada volume fraksinya. Fraksinya tuh berapa banyak. Kalau misalnya perbandingan antara minyak dan air itu 1:1 gitu, berarti kan fase dalamnya itu segera cepat begitu keluar langsung ke fase minyak 1:1 gitu. Nah, kemudian juga tergantung laju absorpsi obat. Semakin cepat absorpsinya, maka obat yang terlepas itu juga akan menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena dia akan dengan tempat absorpsi juga keseimbangan. Tempat absorpsi kan misalnya di sini topikal di kulit gitu. Ya kan akan nanti lari ke kulit, akan masuk ke kulit ya. Maka yang ada di sediaan juga akan keluar. Jadi berturut-turut gitu. Bagaimana kalau di lambung per oral? Ya sama. Jadi sebagian ada di cairan lambung, nanti ada yang kemudian masuk terabsorpsi. Nah, yang terabsorpsi atau yang berdifusi itu hanya bahan aktifnya saja. Yang masuk itu bahan aktif. Baik yang masuk di kulit maupun yang masuk di usus itu bahan aktifnya saja. Ya, bedakan dengan kalau Anda osmose. Osmose itu yang berpindah itu adalah cairannya. Kalau ini yang berpindah atau yang masuk itu adalah bahan aktifnya. Nah, pada sediaannya tadi atau pada sistem emulsinya tadi yang sudah ditinggalkan oleh bahan aktifnya kan jadi kosong. Dia nanti akan menerima bahan aktif yang dari fase dalamnya tadi akan diterima di situ. Jadi nanti dia akan bergeser masuk lagi diabsorpsi, demikian seterusnya sampai nanti di fase dalamnya itu juga bahan aktifnya akan masuk semua. Tipe emulsi. Tipe emulsi itu ada 2. Kalau minyak dalam air namanya OW, ya. Kalau air dalam minyak namanya WO. Jadi ini kan memang ada 2 fase, satunya hidrofob, satunya hidrofil. Cuman fase luar atau fase dalamnya itu bisa OW, bisa WO. Bandingkan dengan kemarin pada waktu Anda belajar dengan suspensi. Suspensi itu juga ada 2 fase. Fase hidrofob dan hidrofil. Tetapi hidrofobnya berupa zat padat, hidrofilnya berupa air, zat cair. Jadi sama-sama ini. Tapi selalu zat padat di dalam air. Jadi tipenya selalu OW. Kalau dibandingkan dengan ini. Tipenya zat padat dalam hidrofob, hidrofil. Jadi artinya ini kesetaraannya. Kalau pada suspensi tidak ada tipenya. Karena semuanya adalah hidrofob dalam air. Dan itu bukan minyak kayak pembahannya. Tetapi kita bandingkan kalau dengan emulsi, sifatnya itu atau emulgatornya itu nanti adalah sama dengan yang dipakai emulgator pada emulsi sama dengan suspending agent yang dipakai pada suspensi penstabilnya. Nah,
tipe emulsi itu kalau Anda seperti kemarin Anda praktikum ada resepnya, komposisinya ini. Anda sebetulnya bisa menduga itu nanti jadi emulsinya tipe WO atau OW. Bisa dilihat dari rasio fase minyaknya itu ada berapa, rasio fase airnya ada berapa. Rasio fase luar selalu lebih banyak dari rasio dalam. Jadi kalau yang banyak airnya berarti tipenya kemungkinan besar adalah OW. Selain rasio fase minyak dan fase airnya, itu juga dilihat dari jenis emulgatornya. Kalau emulgatornya tunggal. Tapi kalau emulgatornya itu campuran, kita tidak bisa menduga karena twin dan span campuran antara yang larut dalam air dan larut dalam minyak, suatu surfaktan itu bisa kemungkinan dia itu menjadi dengan dari twin dan span bisa menjadi suatu emulgatornya tipe OW atau menjadi tipe WO tergantung dari harga HLB-nya. Nanti akan ada saya jelaskan tentang HLB. Cuman kalau dalam bentuk tunggal hanya satu saja emulgatornya, Anda lihat kalau emulgatornya larut di air berarti tipenya adalah minyak dalam air. Kalau emulgatornya larut di minyak berarti emulsi yang formula yang Anda hadapi ini yang Anda lihat itu adalah tipenya WO. Jadi dia larut di fase luarnya, dilihat itu. Dan dilihat rasio antara minyak dan airnya. Nah, ini adalah gambar antara tipe emulsi OW. Jadi ini sebagai emulgatornya adalah surfaktan kalau yang ini. Kenapa surfaktan? Karena ini adalah merupakan kepalanya yang bersifat hidrofil. Karena dia hidrofil, maka dia itu akan berada di permukaan air. Ini. Kemudian hidrofobnya ada di dalam. Nah, ini adalah tipe OW. Karena fase luarnya adalah air dan fase dalamnya adalah minyak. Sebaliknya yang ini, fase luarnya adalah minyak, fase dalamnya adalah air. Anda lihat di sini. Ini adalah bagian dari surfaktan yang larut di air. Ini berinteraksi dengan air. Jadi airnya terikat di tengah si minyaknya ini. Jadi ini adalah tipenya WO dengan emulgatornya surfaktan. Nah, apa sih surfaktan itu kalau Anda lihat? Surfaktan itu adalah suatu bahan, suatu senyawa yang dalam satu senyawa ini dia mempunyai gugus hidrofob dan hidrofil. Jadi dalam satu senyawa twin gitu. Dia mempunyai gugus hidrofob di ujungnya, gugus yang satunya lagi juga di senyawa itu tadi juga mempunyai gugus yang bersifat hidrofil. Jadi surfaktan itu bisa berikatan dengan air yang hidrofil dan bisa berikatan dengan minyak yang hidrofob. Makanya dia bisa digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan karena dia nanti bisa mengikat antara minyak dan air ini. Nah, apakah tiap surfaktan itu mempunyai kekuatan sebagai gugus hidrofil sama dengan gugus hidrofob? Itu tidak sama, tidak seperti ini. Jadi ada surfaktan yang mampu untuk mempunyai gugus hidrofilnya itu lebih banyak dibandingkan gugus hidrofobnya. Kalau sifatnya seperti demikian, maka surfaktan tadi akan larut di dalam air, akan cenderung dia itu berada di permukaan air. Kan surfaktan itu singkatan dari surface active agent atau bahan yang aktif di permukaan. Jadi dia pada perbandingan tertentu itu dia aktif di permukaan. Kalau banyak, kalau dia larut dalam air, ya tentu saja dia akan masuk ke dalam airnya, larut di air. Kalau jumlahnya tertentu, sedikit dia bisa berada di permukaan antara minyak dan air itu. Nah, kalau dia bersifat hidrofob atau sifat hidrofob dari surfaktannya itu lebih dominan, maka dia nanti akan larut di minyak, sehingga disebut surfaktan yang hidrofob. Yang satunya surfaktan yang hidrofil yang larut di air. Nah, kalau pada gambar ini sebagai
emulgatornya adalah surfaktan. Dan dia bisa menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air. Ya, gambar di bawahnya, WOW itu adalah suatu double emulsi atau emulsi ganda, di mana di sini air berada di dalam minyak, ini gambarnya air berada di dalam minyak, tapi kemudian tetesan yang besar ini dimasukkan di dalam fase air lagi. Jadi kalau membuat emulsi semacam gini, dibuat yang di dalam dulu, dibuat tipe WO dulu. Kalau sudah didapatkan tipe WO, baru kemudian emulsi tadi dimasukkan ke dalam air atau media air yang di situ sudah diberi surfaktan yang larut di air. Nah, jadi nanti droplet-droplet dari minyaknya yang berisi air tadi tidak akan bisa bergabung, jadinya menjadi emulsi ganda. Jadi dibuat fase dalamnya dulu, baru fase luar. Sebaliknya, kalau membuat OWO, jadi membuat emulsi minyak dalam air, kemudian dimasukkan dalam minyak yang sudah berisi emulgator yang berisi emulgator yang bermuatan hidrofob. Jadi di situ airnya sudah mempunyai emulgator yang surfaktan, berisi surfaktan yang bersifat hidrofob, jadi dia nanti bisa menjebak si emulsi tipe UV tadi menjadi emulsi yang stabil di sini. Mengapa kok dibuat seperti ini? Ini adalah untuk sediaan nanti kalau Anda semakin tinggi belajarnya, Anda sampai pada semester 7 atau 8, Anda akan tahu, ya, setidaknya kalau Anda ngambil di DS, Anda tahu bahwa ada senyawa yang dimana dasarnya itu adalah emulsi. Jadi semakin ke atas Anda nanti akan menemui berbagai bentuk sediaan yang basicnya itu adalah dari emulsi. Jadi ada minyak, ada air, ada penstabilnya atau emulgatornya. Tapi bentuknya jadi berbeda-beda. Ada yang nanti jadi sistem yang kecil-kecil itu. Ya, tapi dasarnya adalah dari emulsi. Jadi pahami dulu tentang emulsi ini yang sebaik-baiknya. Nah, emulsi obat untuk pemberian oral biasanya tipe UV karena untuk menutupi rasa yang tidak enak dari minyaknya. Kalau tipe WO nanti kan fase luarnya minyak kan jadi rasanya tidak enak dan baunya tidak enak. Apa pengemulsinya atau emulgatornya yang digunakan untuk peroral yang tipe OW ini? Ya, tipe OW peroral yang digunakan adalah surfaktan. Tadi yang saya katakan surfaktan, surface active agent. Surfaktan yang bagaimana? Surfaktan itu ada yang tidak bermuatan atau non-ionik dan ada yang bermuatan atau ionik. Jadi ada yang muatannya positif, ada yang muatannya negatif, ada yang anionik, ada yang kationik. Nah, untuk yang dipakai per oral itu adalah dibuat yang non-ionik. Mengapa? Karena mukosa yang ada pada jalur ini ya, pada jalur tempat GI tract itu semuanya itu adalah bermuatan, jadi semua mukosa dalam tubuh kita, mau kulit kita, mau di lambung, mau di usus, semuanya bermuatan negatif. Jadi kalau misalnya surfaktannya bermuatan positif, nanti bisa menyebabkan iritasi karena nanti bisa bereaksi antara plus dan min dengan dinding mukosanya, jadi mukosa membran-membran itu. Kalau dia bermuatan negatif, nanti bisa terjadi tolak-menolak, nanti juga akan mengganggu yang diabsorpsi ada, tapi cuma sedikit. Jadi surfaktannya selalu dibuat surfaktan yang non-ionik. Kenapa? Dia tidak terganggu oleh muatan yang ada pada mukosa, jadi dia bisa tidak mengiritasi dan bisa masuk. Apakah yang bermuatan tadi tidak bisa masuk? Bisa, tapi nanti bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Tapi jumlahnya pasti lebih banyak yang non-ionik. Jadi yang digunakan adalah surfaktan yang non-ionik. Contohnya adalah
Kalau dibuat tunggal adalah twin. Kalau dibuat campuran, bisa campuran twin dan span. Jadi dicari tidak hanya twin dan span aja yang non-ionik ya, Anda bisa mencari nanti browsing apa saja ya. Twin sendiri itu juga ada yang 20, ada 40, ada 80, demikian juga dengan span. Nah, kemudian yang kedua, pengemulsinya adalah polimer. Polimer alam contohnya adalah gom Arab, tragakan, dan gelatin. Yang sintetis atau semi sintetis itu contohnya CMCNA. Coba Anda lihat ini. Kalau kita lihat, ini adalah sama dengan, jadi surfaktan yang surfaktan yang dipakai sebagai surfaktan yang hidrofil. Jadi twin itu adalah surfaktan yang hidrofil. Itu adalah surfaktan yang larut di air. Ini kan juga dipakai sebagai suspending agent. Kemudian polimer ini juga sama. CMCNA, gom Arab atau yang itu juga bisa digunakan sebagai suspending agent. Kenapa? Dua-duanya antara emulsi yang tipe OW dan suspensi itu kan juga hidrofob dalam hidrofil. Kalau emulsi juga hidrofob dalam hidrofil, cuma satunya cair, satunya padat. Jadi untuk penstabilnya itu antara emulsi tipe OW dan surfaktan itu bisa sama. Jadi campuran twin dan span ya bisa aja. Tapi ngapain pakai campuran? Sudah jelas bahwa di sini bisa pakai twin aja bisa. Tapi kalau menginginkan campuran ya bisa untuk menambahkan ya. Tapi biasanya dipakai hanya yang dipakai cukup surfaktan yang hidrofil aja, itu cukup untuk itu. Kalau yang tipe WO ya beda, karena kan di sini kan fase minyaknya yang berada di luar. Jadi yang di situ kan yang harus larut di dalam fase minyak. Jadi yang mempunyai kesamaan itu kalau tipenya OW. Tipenya OW sama-sama bisa diberi surfaktan yang hidrofil dan sama-sama dengan polimer yang hidrofil. Nah, kalau pada suspensi pun untuk surfaktan yang digunakan kalau per oral juga disarankan yang non-ionik. Hidrofil non-ionik sama dengan yang ada pada emulsi karena supaya tidak mengiritasi pada mukosa atau meminimalkan mengurangi yang tidak bisa masuk, yang tertolak itu tadi. Sedangkan emulsi yang dipakai untuk pemakaian obat luar bisa tipe OW, bisa tipe WO. Kalau pengemulsinya bisa digunakan pengemulsi yang surfaktan yang ionik. Nah, kenapa? Karena kulit itu lebih kuat, meskipun bermuatan juga negatif, tetapi dia lebih tough, ya, lebih kuat. Jadi kalau bisa tidak mengiritasi ya non-ionik yang dipakai. Ya. Tapi kalaupun dipakai, misalnya dipilih yang ionik, pilih yang anionik. Seperti N-laurisulfat, triethanolamin, itu bisa. Nah, apakah kationik tidak bisa? Bisa, tapi jarang, yang hanya tertentu aja. Kalau terpaksa tidak bisa pakai anionik, baru milih surfaktan yang kationik. Tergantung dari bahan aktifnya nanti yang dipakai atau ini ya tapi kalau yang dipilih biasanya adalah yang anionik atau non-ionik. Non-ionik pilihan pertama. Kemudian pengemulsi tipe O yang lain untuk obat luar apa? Itu adalah sabun monovalen. Kalau tadi kan surfaktan yang itu aja, kali ini sabun monovalen. Misalnya adalah natrium oleat. Sabun monovalen, valensi 1. Sabun-sabun ini adalah berasal dari oleat, itu adalah rangkaian CCC yang panjang, itu dari asam oleat ditambah dengan natrium oleat. Nah, kalau misalnya garamnya adalah bukan monovalen tapi polivalen yang valensinya lebih dari 1, maka sabun-sabun tadi dipakai sebagai
pengemulsi tipe WO karena dia larutnya di minyak. Jadi kalau Anda ingat monvalen, natrium, kalium, ingat pada saat Anda belajar tentang ini sistem berkala. Untuk yang valensi 1 kan larut di air. Nah, di sini berarti kalau larut di air surfaktannya si emulgatornya berarti dia bisa membentuk tipe W kalau dalam bentuk tunggal. Kalau tipe WO untuk obat luar yang digunakan sabun-sabun polivalen tadi ya, kalsium palmitat gitu. Kemudian ester sorbitan atau SPAN. SPAN itu adalah suatu surfaktan non-ionik ya, tapi yang hidrofob larutnya adalah di minyak. Merupakan ester-ester sorbitan. Kalau polietilen ester sorbitan itu adalah twin. Nanti kita lihat. Jadi SPAN itu kalau SPAN 80 dengan twin 80 bedanya adalah kalau twin 80 itu SPAN tapi di situ ada polioksietilennya yang terikat di sini merupakan polioksietilen ester sorbitan itu merupakan twin larut di air. Dan di sini ada kolesterol. Kolesterol itu apakah kebetulan namanya sama dengan kolesterol yang ada dalam tubuh yang bikin sakit? Enggak. Ya memang zatnya yaitu surfaktan memang dia. Kolesterol itu memang surfaktan. Tapi kalau dalam tubuh kita kebanyakan surfaktan itu yang bermasalah karena nanti bisa menyebabkan adanya bisa orang lama-lama bisa stroke karena pembuluh darahnya itu menjadi lebih kaku atau lebih tebal karena adanya kolesterol ini bisa. Tapi kalau dalam kondisi normal kolesterol itu sangat kita butuhkan dalam jumlah sedikit. Di kulit tempat absorpsi juga ada kolesterol, di mukosa membran yang lain juga ada, tapi jumlahnya akan terbatas. Nah, kolesterol ini merupakan suatu surfaktan yang hidrofob, jadi surfaktan yang larut pada lipid, pada lemak, pada minyak. Kemudian ada lemak wool. Lemak wool itu sama dengan adepselani. Ini adepselani. Jadi di sini kenapa adepselani itu bisa ditambah dengan air? Kalau adepselani ditambah dengan air jadinya namanya apa? Lanolin, Bu. Ya, lanulin. Iya. Namanya lanulin. Nah, kenapa dia bisa mengikat air? Karena ada kolesterinnya, ada surfaktannya di dalam lemak wool itu. Di mana surfaktannya adalah surfaktan hidrofob. Tadi kan disampaikan kalau surfaktan itu punya gugus hidrofil dan hidrofob, tapi dominannya hidrofob. Jadi dia bisa air itu bisa bercampur dengan adepselani karena di situ ada surfaktannya. Kalau susu itu juga merupakan suatu emulsi alam. Mau susu sapi, mau ASI, mau itu adalah merupakan emulsi, itu tipenya emulsi. Terdiri dari protein dan lipid kan, ada lemaknya kan. Nah, kalau misalnya Anda buktinya apa kok ada lipidnya itu? Anda tahu kan kalau keju itu kan lipid ya. Itu kan dibuat dari susu gitu. Jadi kalau susu kemudian pecah itu kan jadi memisah, yang di atas itu adalah yang minyaknya, yang di bawah tuh airnya. Kenapa kok bisa campur dari situ? Ada surfaktannya di situ, ada kalsiumnya. Kemudian kalau Anda memeras kelapa untuk mau masak gitu, santan tuh. Santan itu juga emulsi itu. Airnya dari mana lah? Anda tambahi air dari luar tuh. Nah, sedangkan pada santannya sendiri itu ada surfaktannya yang sehingga warnanya menjadi putih. Jadi emulsi kalau jadi itu warnanya putih. Nah, Anda kan kadang-kadang orang masak itu kemudian santannya pecah gitu kan. Ada itu kemudian jadi sayur, oh santannya ini pecah ini. Nah, itu kan jadi berminyak. Nah, itu minyaknya keluar. Atau kalau orang membuat minyak kelapa itu kan juga itu adalah merupakan dari dari minyak yang ada pada kelapa itu yang dikeluarkan.
Itu adalah emulsi-emulsi alam. Nah, sekarang bagaimana ya untuk mengetahui tipe emulsi atau mendeteksi emulsi itu caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan dilution test. Jadi suatu emulsi itu akan bisa diencerkan dengan fase luarnya. Jadi kalau tipenya OW berarti dapat diencerkan dengan air. Kalau tipenya WO berarti dapat diencerkan dengan minyak. Jadi kalau Anda tidak tahu tipenya apa, Anda tidak mempunyai apa-apa kecuali punya air gitu ya, ditetesi dengan air. Kalau tiba-tiba pecah, oh ya berarti tipenya WO gitu aja. Yang bisa diencerkan dalam fase luar. Dan yang kedua adalah conductivity test. Conductivity test itu adalah karena air itu bisa menghantarkan arus listrik. Jadi di sini kalau misalnya punya emulsi, kemudian dimasukkan kawat, dialir listrik, itu nanti akan bisa biasanya dengan alat konduktometer gitu ya, untuk bisa terukur berapa, arusnya berapa, atau kadang dikasih lampu, indikator lampu, kalau lampunya nyala, oh berarti ini arus listriknya bisa diteruskan nih sama si airnya, sama si emulsinya. Kemudian yang ketiga adalah dissolubility test, yaitu pemberian zat warna. Ya, zat warna itu ada yang larut di air, ada yang larut di minyak. Kalau Anda ingin mengetahui tipe OW, ingin mengetahui ini fase luarnya apa, Anda beri zat warna methylene blue, di mana methylene blue itu adalah larut di air, maka emulsi Anda warnanya akan biru. Karena fase luarnya itu adalah air akan biru. Tapi kalau dia berada di fase dalam tipe WO, maka yang kelihatan nanti emulsi Anda tuh titik-titik biru. Titik-titik. Jadi yang luarnya itu sebagai minyaknya kan tidak bereaksi dengan methylene blue, jadi titik-titik biru. Demikian juga kalau misalnya dengan zat warna yang larut di minyak atau sudan 3 namanya saja. Jadi kalau tipenya tipe WO, kalau diberi sudan 3 warnanya akan menjadi orange. Kalau misalnya tipenya OW diberi sudan 3 akan nampak titik-titik orange di tengahnya. Tetapi kekurangannya di sini, kalau Anda beri zat pewarna yang di bagian luarnya, sedangkan emulsi Anda ini mau pecah, jadi kalau dia dalam keadaan stabil kan di dalam itu ada droplet-dropletnya kan sendiri-sendiri tidak gabung. Tapi kalau dropletnya mulai bergabung ini kan lama-lama nanti akan memisah. Fase minyak akan memisah dari fase airnya, ini yang disebut pecah gitu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa emulsi Anda itu kondisinya bagus atau tidak mau pecah, itu adalah bisa dengan meneteskan fase dalamnya. Ditetesi dengan pewarna fase dalam maksudnya. Jadi kalau misalnya tipe OW, ditetesi yang larut pada minyak, sehingga nanti akan kelihatan tetes-tetes orange. Nanti kalau misalnya emulsi Anda tidak stabil, sudah mau pecah, maka tetes-tetes oranye tadi bentuknya tidak tetesan bulat, tapi sudah bisa bergabung gitu. Nah, berarti Anda sekalian melihat stabilitasnya. Oh, ternyata yang saya buat ini tidak stabil ini, sebentar lagi bisa pecah ini. Jadi, untuk sekalian melihat stabilitas dari suatu emulsi, bisa menggunakan zat warna yang larut pada fase emulsinya itu dengan cara dissolubility test ini. Nah, selanjutnya, apa sih problem yang ada pada emulsi itu? Kalau kemarin pada suspensi problemnya kan tegangan permukaan antara, jadi kenapa kok tidak bisa terdispersi homogen gitu kan? Itu tegangan permukaan antara fase padat dan airnya. Yang kedua adalah fase padat itu bisa mengendap dan cracking, itu kan problemnya. Nah, kalau pada emulsi, stabilan produknya itu sama juga nih ya. Itu kenapa kalau di sini misalnya fase minyaknya itu juga dengan fase airnya kan ada tegangan permukaan di situ. Sehingga nanti perlu bagaimana untuk menurunkan tegangan permukaan ini supaya dia bisa stabil produknya. Atau dia kita beri dengan, misalnya kalau dengan tadi adalah polimer, itu memisahkan antara droplet satu dengan yang lainnya untuk kestabilan produk ini. Sedangkan yang kedua ini, karena emulsi itu ada dua tipe, bisa minyak dalam air atau air dalam minyak, berarti stabilitasnya itu juga terkait dengan
emulsinya ini sesuai dengan yang dibuat atau dia akan berbalik gitu ya. Jadi tipe emulsinya yang terbentuk itu yang seperti apa itu merupakan problem yang harus kita hadapi. Kalau kita menginginkan tipe OW ya harus tipe OW jadi sesuai. Jadi apa problemnya di sini? Di sini adalah kegagalannya karena fase minyaknya tidak bisa campur dengan fase airnya. Jadi gaya adhesinya itu jauh lebih kecil dibandingkan gaya kohesi. Kalau kohesi itu kan yang sejenis minyak dengan minyak itu adalah gaya kohesi. Kalau air dengan air juga kohesi, tapi kalau air dengan minyak adalah adhesi. Nah, itu problemnya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan ada terjadi pemisahan itu tadi. Karena suatu bahan itu akan cenderung untuk bergabung menjadi dengan sesamanya. Jadi kalau dia minyak ya akan bergabung dengan minyak. Kenapa? Karena dia untuk bergabung dengan minyak itu tidak mengeluarkan tenaga. Artinya dia itu tidak ada problem tegangan permukaan ya kan kalau minyak dengan minyak. Tapi kalau dengan air kan ada problem. Nah, kalau kita membuat suatu sistem itu kan inginnya yang homogen, yang stabil. Kalau stabil itu artinya tidak bergabung antara fase minyaknya dengan fase minyaknya sendiri kan tidak bergabung. Salah satu caranya kan gimana supaya tidak bergabung? Oh ya dibuat kecil-kecil aja biar homogen, tidak bergabung dia akan berjauhan satu dengan yang lain gitu. Kalau sudah besar-besar kan mudah bergabungnya, mudah pecah nantinya. Nah, kalau dibuat partikel kecil, apa kekurangannya? Nah, kalau dijadikan partikel ya ini ya, droplet yang kecil-kecil, luas permukaannya itu menjadi besar. Kalau luas permukaannya menjadi besar, akibatnya dia energi bebasnya menjadi tinggi. Dia nanti akan bisa bereaksi, akan bisa bergabung lagi. Itu yang akan terjadi bisa seperti itu. Jadi sama ya, kalau luas baik padat maupun cair, itu kalau luas permukaannya kalau diperkecil ukuran dropletnya atau ukuran partikelnya, maka luas permukaannya menjadi besar, akibatnya adalah energi bebasnya menjadi meningkat, menjadi dia tidak stabil, pergerakannya menjadi ini. Kalau pada emulsi, maka di sini apa yang terjadi ya nanti dia malah menjadi bergabung satu dengan yang lain, akan menjadi memisah. Tapi kalau yang padatan itu kan bergabung jadi satu, nanti jadi keking kan gitu. Kalau ini enggak, memisah langsung. Ini contoh. Contohnya misalnya minyak mineral 1 cm kubik. Diameternya itu adalah mau dibuat dengan tetesan-tetesan yang mempunyai diameter 0,01 mikrometer atau 10 nano gitu ya. Itu sama dengan berapa senti sih 10 nano ternyata kan sama dengan kalau nano ke mikro berapa? 10 pangkat 3. Nano ke mikro? 10 min 3. Atau mikro ke nano itu berapanya? 1 mikro berapa nano tadi? 1000 ya. Nah, kalau dari senti ke mikro 10 pangkat 6. juga 1000 jadi 10 senti ke mikro apa? Kalau 0,01 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat 6 senti. Senti kan ada desi, ada mili kan gitu ya. Nah, ini kalau 0,01 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 sentimeter. Ayo nanti diurut. Jadi kalau senti, desi, mili, kemudian mikro, ya. Nah, di sini 0,01 mikro, sehingga sama dengan 10 pangkat min 6 cm. Itu dalam 1 cm kubik air ya. Luas permukaan yang terbentuk berapa? Rumusnya adalah luas permukaan SV ini sama dengan 6 per dvs, jadi diameter yang diinginkan tadi. Diameter yang diinginkan tadi kan 10 pangkat min 6 cm. Jadi sama dengan berapa luasnya? 600 meter persegi. Sangat besar sekali di sini ya. Nah, berapa energi permukaannya? Bisa dihitung. Kita melihat bahwa di sini rumusnya
W atau di sini energi bebasnya ya, atau gaya energi bebasnya di sini itu sama dengan gamma OW kali delta A. Rumus ini kan sama dengan rumusnya energi bebasnya si suspensi. Jadi tergantung dari tegangan permukaan antara minyak dan air OW ini kali luas permukaannya tadi. Jadi kan di sini harga tegangan permukaannya OW itu 57 Den per sentimeter. Jadi di sini tegangan permukaannya adalah sama dengan 57 Den per sentimeter itu sama dengan R per sentimeter persegi. Satuannya itu. Dikalikan, tadi luasnya kan 6 kali 10 pangkat 6 cm persegi. Jadi sama dengan sekian. Jadi sama dengan 34 Joule. Nah, energi bebas permukaannya sama dengan 34 kali 10 pangkat 7 R atau 8 kalori. Nah, energi bebas permukaan yang besar ini menyebabkan sistem tidak stabil secara termodinamik, sehingga diperlukan emulsifying agent. Apa yang ditambahkan? Bisa kalau menurunkan tegangan permukaan adalah surfaktan. Tapi kalau Anda ingin menjadi ini ya delta A-nya tuh kalau pada sistem suspensi dibikin terflokulasi gitu ya. Terflokulasi supaya nanti dia mudah dikocok kembali. Kalau pada emulsi tidak. Dia memang istilahnya kalau bergabung terflokulasi, tapi kita tidak menginginkan sampai terflokulasi. Kenapa? Nanti kalau sampai gabung jadi satu, susah dikocok nanti sediaan Anda. Nah, jadi perlu ditambah emulgator yang jelas. Emulgatornya apa yang bisa berfungsi sebagai emulgator? Berdasarkan mekanisme kerjanya ada 3, yaitu menurunkan tegangan permukaan, itu adalah surfaktan, di mana surfaktan ini adalah membuat lapisan satu lapis pada minyaknya tadi. Jadi membuat monomolekuler. Ya, dan di sini bisa menurunkan tegangan permukaan karena dia bisa yang hidrofob akan berikatan dengan bagian surfaktan yang hidrofob, kemudian zat yang hidrofil berikatan dengan bagian yang hidrofil, jadi tegangan permukaannya bisa diturunkan. Yang kedua adalah koloidal hidrofilik. Hidrofil, liofil itu sama. Kalau hidrofob samaannya liofоб. Jadi di sini adalah dengan koloidal hidrofilik membentuk lapisan multimolekuler. Sama seperti pada suspensi. Jadi berlapis-lapis molekulernya. Jadi polimernya itu melapisi minyaknya. Emulgator yang ketiga adalah partikel padat yang terbagi dalam fase cair yang tidak saling campur. Jadi akan berada di fase minyak, permukaan fase minyaknya atau lapis. Saya ingat bahwa dia lapisi ini tidak menurunkan tegangan permukaan meskipun dia berada di batas permukaan. Yang menurunkan tegangan permukaan itu adalah yang surfaktan tadi. Dan zat pengemulsi yang sering digunakan, ini ada triethanolamin oleat, itu merupakan surfaktan, ya, zat aktif permukaan itu kan surfaktan, tapi yang bermuatan anionik. Jadi membentuk tipe OW. Kalau membentuk tipe OW, biasanya HLB-nya itu adalah lebih dari 8 atau lebih dari 9, lebih dari 9 HLB-nya. Di sini mempunyai HLB 12. Kemudian N-cetil N-etilmorfilinium etosulfat atau Atlas G263. Dia juga merupakan zat aktif permukaan, tetapi dia muatannya kationik. Kalau tadi anionik, ya ini kationik.
karena dia adalah bersifat hidrofil, karena dia di sini HLB-nya juga tinggi 25 dan membentuk emulsi OW. Jadi kalau ditambah emulgator ini dalam bentuk tunggal ya, jadi tambah trietanolamin aja, maka si emulsinya itu pasti tipenya OW. Tapi juga dilihat ya jumlah airnya tadi berapa. Nah, kalau dibuat dengan etilmorfilinum juga tipenya OW, tetapi ini adalah bermuatan positif, yang di ini bermuatan negatif. Kemudian sorbitan monooleat. Ini juga merupakan zat aktif permukaan. SPAN tadi loh, SPAN itu non-ionik. SPAN ini. Karena dia itu adalah zat yang hidrofob, di sini dia membentuk tipe OWO. Jadi dia berada di fase minyaknya. HLB-nya adalah sekitar 4,3, jadi rendah HLB. Sedangkan kalau polioksietilin, sorbitan monooleat ini adalah twin. Jadi kalau twin 80 itu merupakan polioksietilin sorbitan dari polioksietilin dari SPAN, maksudnya gitu. HLB-nya di sini juga tinggi karena dia adalah larut di air. Kemudian emulgator yang lain, koloidal hidrofilik atau koloidal liofilik, dari bahan alam, gom Arab, gelatin ya. Ini membentuk tipe OW tapi dia tidak mempunyai nilai HLB. Karena tadi HLB itu adalah merupakan singkatan dari hidrofil, lipofil, balance, kesetimbangan hidrofil dan lipofil di permukaan. Yang mempunyai sifat gitu kan surfaktan. Yang mempunyai sebagai penstabil di permukaan kan surfaktan. Jadi kalau akasia, gelatin itu tidak mempunyai nilai HLB. Bentonit juga tidak mempunyai nilai HLB meskipun dia berada di permukaan. Figum, asam karbohitam juga meskipun dia membentuk tipe OW, dia tetap aja tidak mempunyai nilai HLB, yaitu tidak menyebabkan turunnya tekanan permukaan. Itu bedanya dengan surfaktan tadi. Nah, surfaktan atau monomolekular itu biasanya disebut suatu zat yang amfifil, jadi dia mempunyai tadi gugus yang hidrofob dan hidrofil. Kalau kata amfibi, berarti dia hidup di dua. Itu jadi kalau ampi gitu itu berarti di dua tempat. Jadi dia bisa menurunkan tekanan permukaan, berada di batas minyak dan air. Lapisannya monomolekuler. Jadi untuk menjaga supaya surfaktannya itu tetap berada di atas, maka dipakailah HLB system. Nah, bila molekul yang terlalu hidrofil, surfaknya itu nanti akan terlarut di dalam karena dia larut di minyak. Kalau yang hidrofil, kalau yang lipofil dia juga nanti akan larut kalau terlalu lipofil akan larut di minyak. Tapi kalau seimbang HLB-nya itu antara yang di permukaan tadi, maka dia ada di batas permukaannya, di batas antara droplet minyaknya tadi, tapi dia berada di fase minyaknya, di batas itu. Dan kalau yang larut di air tadi ya di batasnya itu kalau sesuai HLB sistemnya. Nah, kalau dalam praktek, kalau Anda dalam formula yang seringkali juga digunakan suatu emulgator campuran. Jadi misalnya natrium, setil alkohol, dan kolesterol. Ini adalah merupakan kolesterol adalah larut di minyak. Setil alkohol juga larut di minyak. Berarti ini tipenya tipe WO. Tipe emulsi yang terbentuk bisa OW dan atau WO tergantung HLB yang terbentuknya berapa. Nah, ini sistem hidrofil, lipofil atau sistem HLB. Jadi Griffin ini merancang skala untuk sebaran bahwa ini termasuk sebagai emulgator atau dia ini termasuk sebagai untuk membuat menurunkan dia itu sebagai pelarut atau dia itu membentuk tipe OW atau WO itu ada di
berdasarkan antara nilai HLB-nya. Jadi tergantung nilai HLB. Jadi kalau berkisar antara 9 sampai 12 berarti kalau ada campurannya, kalau tunggal kan tergantung dia larut di mana, sudah kita nggak mikir berapa HLB-nya. Tapi kalau campuran, maka di sini twin dan span, kita itu harus menghitung HLB sistemnya ini berapa. Tuh, kalau membentuk tipe emulsi EW berarti HLB sistemnya harus sekitar 9 sampai 12. Nah, ini kita lihat kalau menggunakan HLB rendah, surfaktan dengan HLB rendah, maka dia akan larut di minyak tadi. Jadi ini HL-nya. Larut di minyak. Kemudian yang di tengah ini adalah merupakan airnya. Jadi dia menghalangi airnya itu supaya apa? Supaya tidak bergabung sama airnya ini. Kalau bergabung nanti ya jadi pecah, nanti akan ada lapisan air yang di bawah dan ada minyak yang di atas. Karena apa? Karena berat jenis air itu lebih besar daripada. Demikian juga kalau HLB surfaktannya tinggi di sini, maka dia larut di air, sehingga dia akan berada di permukaan antara air dan droplet dari minyaknya. Tapi dia posisinya berada pada airnya. Tapi tangannya memegang yang minyaknya. Jadi ada kaitannya gitu. Makin tinggi nilai HLB suatu zat, makin hidrofil sediaan tersebut atau zat tersebut. Span atau ester sorbitan adalah lipofil. HLB-nya 1,8 sampai 8,6. Anda bisa melihat surfaktan macamnya apa saja, coba Anda lihat pada HPE kalau Anda punya. HPE kan ada yang bentuk e-book ya, bisa online Anda mendapatkannya itu. Itu berisi macam-macam tentang untuk membuat formula, Anda bisa mendapatkan data dari sana. Nah, kalau menggunakan span sebagai emulgator tunggal, tidak ada twin-nya, kalau dia LP-nya adalah sekitar 1,8 sampai 8,6 berarti tipe emulsinya adalah BU. Kalau tunggal adalah bentuknya memang BU. Surfaktan. Jadi kalau rendah 3 sampai kalau itu bisa buat seperti itu. Maka ditambah dengan wetting agent. Nah, wetting agent itu bisa juga yang hidrofil, yang apa-apa, yang misalnya menggunakan twin, HLB-nya kan tinggi gitu. Bisa digunakan sebagai pembasah. Tapi yang terbaik biasanya adalah kemudian kalau dia antara 8 sampai 18 itu akan membentuk emulsifying agent. 13 sampai 16 nilai HLB-nya. Deterjen itu ya sabun. Sekarang coba Anda perhatikan sabun Anda itu ya. Mau sabun, mau sampo, mau sabun cuci, sabun mandi, semuanya pasti ada surfaktannya. Yang membuat berbuih itu kan karena ada surfaktannya, kemudian udara itu akan membentuk busa di tubuh kita tuh. Nah, karena itu cuci tangan tapi pakai sabun, jangan cuci tangan hanya digosok-gosok, cuci tangan pakai air panas, kan nanti bakterinya mati. Enggak. Yang mati itu adalah surfaktannya itu yang mungkin pecah nanti, ini larut di ininya, proteinnya itu akan larut. Jadi makanya kenapa pada saat ini yang musim pandemi gini, maka kita disuruh sering cuci pakai sabun, karena di sabun itu ada surfaktannya. Nah, surfaktan itu bisa melarutkan protein,
Sedangkan COVID itu adalah protein, maka dia akan bisa larut. Nah, solubilizing agent melarutkan. Nah, apalagi kalau banyak ya, deterjennya banyak, ALB-nya tinggi kan berarti nggak cuman dia mati, malah dia terlarut ya nanti ini. Nah, ini adalah contoh tetesan. Tetesan 2 tetes minyak. Ini adalah fase airnya. Di sini adalah minyaknya. Jadi di sini campuran antara twin dan span. Twin itu dia ada di permukaan antara minyak dan air. Nah, yang mempunyai gugus OH ini akan berikatan dengan air kan, dia akan terlarut di air. Sedangkan ekornya akan berpegangan ke tetesan minyak. Sebaliknya yang spannya ini juga sama, ini hidrofobnya berikatan dengan minyak, sedangkan yang ada OH-nya ini akan berada di air. Nah, antara ini sesama ini juga akan kemungkinan adanya ini polioksietilen kan, bisa saling berikatan tuh polioksietilen. Sehingga kalau dalam bentuk kombinasi gini, itu biasanya akan lebih kuat karena berada di 2 permukaan. Di permukaan minyak itu yang memperkuat adalah spannya, di permukaan air yang memperkuat adalah twinnya, sehingga menjadi sistemnya itu menjadi lebih stabil. Jadi kalau Ben membentuk emulsi UV, ya, kalau misalnya tidak bisa dihitung, tidak diketahui, Anda mencari tabelnya di internet nggak dapat gitu, Anda bisa menggunakan rumus ini untuk kalau sebagian ester alkohol polihidrat itu dipakai rumus ini. HLB-nya itu sama dengan 20, tapi Anda harus mencari daftar S-nya ini, bilangan penyabunan dari ester dan bilangan asam dari lemaknya itu ada berapa. Jadi nanti dimasukkan. Akan ketemu HLB dari surfaktan yang Anda pakai. Atau dengan penjumlahan dari gugus surfaktan, dari gugus-gugus yang ada pada surfaktan, yaitu penjumlahan angka gugus hidrofilnya dikurangi jumlah angka gugus lipofilnya ditambah 7. Itulah adalah nilai HLB-nya. Bu, enak cari di internet. Ini kan kalau tidak ketemu ya, saudara, jadi Anda harus melihat strukturnya. Kan tidak semua informasi itu kadang di-share-kan di internet juga. Kalau ada penelitian tapi dirahasiakan juga ada, makanya ada yang paten dan lain-lain. Jadi Anda tahu bahwa tapi usahakan dulu mencari, karena sekarang tuh malah justru kita di internet tuh dapat bermacam-macam data di situ. Jadi mencari nilai HLB, misalnya HLB dari setilstearil ya, setostearil HLB, atau gitu. Cari nanti kan akan ada data-data yang bisa Anda peroleh. Nah, ini adalah nilai HLB untuk beberapa zat asam oleat, gliseril monostearat, sorbitan dan seterusnya. Ini adalah merupakan suatu surfaktan karena dia mempunyai nilai HLB, tapi HLB-nya cuma 1. Jadi dia sangat, makanya apa asam oleat itu ada yang bukan suatu surfaktan, karena dia tidak bisa, karena dia sangat lipofil, jadi tidak di permukaan. Asam oleat itu bukan surfaktan, karena dia nilai H-nya 1, hidrofil lipofil, jadi dia tidak berada di permukaan. Nah, kalau gliseril monostearat sorbitan ini kan tidak bisa mengangkat air, jadi dia ini masuk dalam fase minyak. Jadi ini nilai HLB-nya. HLB dibutuhkan berapa ini? Nanti teman-teman membuat krim, dan itu kan menggunakan hitungan HLB. Jadi tabel angka HLB yang lain gugus ini kan sangat hidrofil, larut dengan air, natrium karbonat, CO. Kemudian ester sorbitan 6,8 berarti dia ini larutnya di minyak. Ester bebas ini juga di minyak. Gugus lipofil itu CCC itu kan hidrofob. Lipofil, hidrofob, liopop itu artinya sama.
baca ada yang bilang lipofil. Lipofil itu ya sama dengan hidrofob, yang sama juga dengan liofob. Itu nilainya 0,475. Nanti kalau ada rentetan CC-nya ada panjang, ya dihitung CC-nya itu ada berapa, dikalikan nilainya. Kemudian dimasukkan rumusan. Sampai di sini paham? Ngantuk enggak? Enggak ya? Ya kalau ngantuk ya enggak boleh ngantuk, wong kuliah gitu. Jadi harus melek dulu, ini masih ada waktu ya, belum jam 2, jam 2.13. HLP butuh. HLP butuh itu adalah HLP spesifik yang dibutuhkan untuk membentuk emulsi. Untuk membentuk emulsinya siapa atau apa, kalau barang kan apa ya, bukan siapa. Untuk membentuk emulsinya si minyak tadi. Minyak itu kalau dibentuk emulsi membutuhkan HLP butuh. Jadi yang dihitung adalah HLP butuhnya, nanti kebutuhan dari si HLP di minyak tadi. Nah, kalau Anda mencari di internet, dilihat juga kalau di itu tercantum emulsion ini dibuat mau tipe W, masukkanlah data yang ini. HLP butuhnya itu yang 10, 9 yang besar-besar. Kan kalau untuk masuk ke air kan jangan sampai juga kebaliknya. Anda tidak PO kan ini sikloheksan kan juga nggak ada, tulen ada kan, itu salah. Nanti jadi di judulnya untuk emulsi tipe apa. Nah, misalnya mulai cair kan. Nah, kalau setengah padat karena ada fase minyak dan air, berarti komponennya pasti ada minyak yang padat. Kalau semua minyaknya itu adalah cair, ya jadinya emulsi biasa. Tensinya. Saya aja kalau mencampur padat dengan zat padat supaya homogen, campur rata, kan Anda gerus. Supaya ukurannya relatif sama. Nah, di sini juga sama. Jadi di sini dilebur dulu supaya konsistensinya sama. Jadi di sini yang fase minyak apa? Swak, lanolin, parafin, dan setil alkohol. Jadi di sini ada 4 fase minyaknya. Jumlahnya berapa? Dari 4 ternyata jumlahnya 50 gram. Ya kan? 15 tambah 10, 20, dan 50 gram. Emulsifiernya belum diketahui pakai apa. Cuman di sini pakai 2 gram atau 2% kalau dari ini ya. Kemudian pewarna kan cuma sedikit, secukupnya, dan di sini ditambah air. Airnya sampai 100 gram. Tadi kan saya jelaskan kalau bisa dilihat dari itu adalah fase luarnya tuh minimal sama, tetapi kalau sama maka emulgatornya harus, saya tadi nggak bilang minimal sama sih, harus lebih banyak fase luarnya kan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, ini airnya itu kan kalau dibaca seperti ini, sepertinya kan airnya cuma 48 ya.
Loh, Bu, kok itu mau dibuat tipe OW kok airnya cuma 48? Jangan lupa lanolin itu mengandung air. Maksimal kan sampai 25%. Kalau 25% berarti ada 2,5 di sini. Jadi minyaknya hanya 47,5, airnya lah yang 50 lebih. Jadi tetap yang lebih banyak adalah fase air. Nah, kalau bedanya sedikit gitu, kita harus sebetulnya emulsifying agent-nya atau emulgatornya harus yang kuat. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung HLB-nya dan bagaimana cara pembuatannya. Ini untuk mengingatkan Anda pada saat praktikum preskripsi kemarin. Cara menghitungnya, berapa butuhnya bisboxnya? Bisboxnya kan 15 dari 50. 50-nya dia itu 9. Tadi HLB butuh. Berarti butuhnya 2,0 per 50 kali 12 adalah 2,40. Parafin, ternyata parafin butuhnya 4. Setil alkohol butuhnya 1,5. Jadi HLB butuhnya berapa ya untuk 4 macam ini ya, lipidnya? Jumlah. Ternyata jumlahnya 10,6. Berarti kita nanti harus membuat sistem di mana surfaktanya itu bisa membentuk nilai HLB-nya 10,6. Ini digunakan emulsifying agent-nya Twin 80 dengan HLB 15 dan SPAN 80 dengan HLB 4,3. Apakah harus kombinasi Twin dan SPAN-nya sama-sama 80 ini? Tidak apa-apa, Anda menggunakan SPAN-nya 60, sini Twin-nya 80 juga tidak apa-apa. Toh nanti ada nilai HLB-nya kan? HLB-nya yang dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau menurut Martin ini menghitungnya adalah Twin 80 yang dibutuhkan, RHLB-nya tadi yang dihitungkan 10,6. HLB rendahnya tadi kan SPAN 4,3. Dibagi HLB tinggi adalah Twin 15 dikurangi 4,3 yang HLB rendah. Jadi Twin 80 yang dibutuhkan itu adalah 0,59 dari 2 gram tadi. Kita kan masih cari perbandingannya antara Twin dan SPAN-nya berapa gitu kan. Nah, berarti Twin-nya adalah 2 gram kali 0,59 sama dengan 1,18 gram. Berapa SPAN yang dibutuhkan? Ya, 2 dikurangi ini. Jadi ini kita cari perbandingannya dulu. Bisa juga Anda hitung dengan sistem aligasi. Ingat ya, sistem aligasi pernah buat etanol 70%. Pernah ya? Dari etanol berapa dan apa? Masih unmute ya. Dari apa buatnya? Kalau aligasi etanol 70. Yang pas 70 kan tentunya. Dan air. Air kan di bawah 70. Jadi dibuat supaya persis jadi 70. Jadi pakai 70 ditaruh tengahnya gitu. Sistem aligasi itu loh. 90 ke 70 selisihnya berapa? Itu adalah untuk jumlahnya si perbandingan dari si airnya. Air ini selisihnya berapa? Itu adalah perbandingan yang etanol. Jadi kemudian bisa ditemukan, jadi kan dari kenapa sih tidak ditambah surfaktan aja satu macam? Boleh kalau nilai HLB-nya itu persis sama 10,6. Kan tidak ada yang 10,6. Kalau misalnya hasilnya 15,0, ya sudah ditambah Twin aja, tidak usah tambah SPAN. Tambah Twin aja 2 gram cukup. Tapi karena ini nilainya adalah tidak pas, maka dipakai campuran. Nah, jumlah minimum campuran pengemulsi itu
kita harus tahu data density. Membuat lapisan yang sampai berlapis-lapis menyebabkan kenaikan viskositas di medium pendispersnya, sama dengan yang terjadi pada suspensi di sini. Membentuk emulsinya PUW sebab apa? Lapisan multilayer ini larutnya adalah di sekitar tetesan yang hidrofilik dan dia berada di fase yang luarnya dari yang di sekitar lapisan yang bersifat hidrofilik, jadi dia itu berada di lapisan ini, jadi melapisi si minyaknya tadi. Dan ada absorpsi partikel tertentu oleh minyak ke air dan dapat berfungsi sebagai pengemulsi. Jadi bentonit tadi itu dihaluskan kemudian dibasahi dengan minyak atau air. Jadi kalau dia larut di air maka emulsinya adalah tipenya sebutnya tadi, kalau dibasahi dengan air maka akan membentuk emulsi tipe UV. Kalau mudah dibasahi dengan minyak tipe WU. Jadi mana yang dia itu yang dipakai fase luarnya, itulah yang membentuk tipe emulsinya. Kita ingat-ingat gitu. Contohnya di sini ada bentonit, magnesium hidroksida. Nah, kalau kita membuat itu kan ini stabil. Stabil satu. Jadi fase dalam pengambilan fase cair, fase dalamnya tidak jadi satu, tidak ada creaming. Creaming itu pemisahan seperti endapan gitu ya. Jadi seperti itu adalah terjadi karena mungkin urean terjadi rusaknya komponen dari fase minyaknya atau bahan aktifnya ada di situ yang merupakan di fase minyaknya juga misalnya, atau nah ini yang menjadi creaming dan memberikan penampilan atau bau yang sifat-sifatnya harus yang baik. Jadi stabil itu bila tidak ada penggabungan fase, tidak ada creaming, penampilannya juga baik, oh berarti ini stabil. Jadi kalau terjadi penggabungan fase aja itu berarti oh ini sudah tidak stabil ini. Apalagi kalau terjadi creaming, kemudian kadang-kadang pecah, penampilannya jadi beda, oh tidak stabil. Nah, ketidakstabilan tadi digolongkan misalnya creaming, flokulasi itu penggabungan. Kalau ada flokulate larutannya tetap dalam posisi larut. Kenapa kalau pada suspensi mengharapkan ada larut?
Tapi kan syaratnya nanti flokulasi ini kalau dikocok kan harus terdispersi halus. Kalau tidak bisa terdispersi halus merata ya jangan digabungkan jadi satu gitu ya. Tapi kalau pada suspensi bisa dibuat flokulasi. Kalau di emulsi jangan sampai nanti akan jadi creaming. Kalau sudah jadi flokulasi langsung jadi creaming misah. Padahal tadi di awal kita membuat sediaan itu menjadi suatu emulsi kan alasannya karena bahan aktifnya larut di minyak. Nah sekarang kalau yang larut di minyaknya tuh keluar minyaknya ikut mengendap juga, nah ini kan jadi masalah. Berarti itu rusak udah. Yang kedua penggabungan fase dalam dan terjadi pemecahan. Jadi fase minyak gabung dengan fase minyak atau fase air dengan fase air. Kalau ada di fase dalam lama nanti akan memisah fase minyaknya yang akan di atas, fase airnya di bawah. Kemudian berbagai jenis perubahan kimia dan fisika itu juga akan menyebabkan perubahan. Terus inversi fase. Jadi kalau kita ingin membuat tipe OW jadinya tipe WO itu ya salah. Oh iya, tadi pembuatannya belum ya. Cara pembuatan krim tadi itu adalah fase minyak tambah fase minyak jadi satu. Supaya nanti bergabung kan dipanaskan. Jadi supaya lebur semua, maka dicari titik yang titik lebur, bukan titik didih, titik lebur yang tertinggi ditambah 5 derajat. Jadi supaya dia betul-betul dalam keadaan lebur semua minyak-minyaknya tadi, fase minyaknya. Sedangkan fase airnya juga dipanaskan, meskipun dia bentuknya cair, bukan sudah lebur, kan bisa dipanaskan. Nah iya, tapi suhunya kan beda. Kalau suhunya dingin ditambahkan dengan yang panas yang tadi, maka fase minyaknya tadi akan otomatis kan segera turun suhunya. Nanti untuk minyak-minyak yang fase minyak yang mempunyai titik lebur yang paling rendah, dia akan kemudian menjadi membeku, jadi bentuk aslinya lagi atau bentuk partikel yang halus-halus. Makanya airnya harus 5 derajat lebih tinggi. Mengapa kok tidak sama? Mestinya sama nggak apa-apa kalau misalnya di situ titik leburnya adalah 65, jadi dipanaskannya pada 70 derajat, sementara airnya harus dipanaskan 75 derajat. Bu, kenapa enggak 70 aja? Karena air itu lebih cepat untuk menjadi dingin. Kalau menjadi dingin ya nanti menjadi berpisah lagi. Oke, sekarang sekarang ditambahkan. Mau buat tipe OW. Kalau logikanya OW kan minyak ditambah ke air ya. Karena ini adalah skala lab menggunakan tenaga manusia dengan ini. Kalau Anda menambahkan fase minyak ke fase air, minyaknya itu nanti akan mengambang karena berat jenisnya lebih rendah dibanding air. Sehingga kalau ingin mengaduk sampai di bawahnya itu akan sulit, diperlukan energi yang lebih besar. Sebaliknya, meskipun tipe OW, kita tambahkan airnya ke dalam minyak sedikit demi sedikit sambil diaduk, itu kan kalau diteteskan airnya kan segera turun karena berat jenisnya lebih tinggi. Diaduk, nanti kan kalau sudah dengan energi yang sama dengan yang kalau minyak ditambahkan, itu jadinya menjadi lebih baik. Sekarang kalau semuanya sudah tercampur, homogen, kemudian cawannya itu diturunkan, jadi tadi itu dipanaskan di leburnya dicawan semuanya seperti Anda waktu praktikum itu dicawan, tapi cuman kalau itu cawannya kecil ya, kalau ini pakai cawan yang besar sekalian sampernya juga ikut ditara. Nah nanti setelah dicampur dengan minyaknya sudah dicampur homogen, diturunkan untuk diturunkan suhunya, diturunkan dari water bath, maksudnya untuk ditaruh di meja. Lah mejanya itu harus dikasih isolator, biasanya pakai serbet supaya nanti enggak segera dingin. Nah, diaduk sampai dingin nanti akan membentuk krimnya yang sudah jadi ini. Ya, krimnya nanti kalau sudah jadi maka apa yang ini kan? Krimnya akan kalau krimnya sudah jadi maka nanti bila krimnya nanti ini sudah jadi, akan ditimbang kalau sudah dingin. Ditimbang beratnya berapa. Kalau nanti beratnya,
beratnya kurang. Kalau beratnya kurang dari, tadi kan mau membuat 100, ternyata beratnya kurang dari 100, harus ditambah dengan air sampai beratnya 100. Airnya air anget aja, jangan terlalu dingin. Kenapa kok tambahnya air bukan minyak? Karena air itu juga yang lebih cepat untuk menguap. Mengapa kok harus ditambah air? Nah, nanti kalau airnya berkurang, padahal tadi kan cuma 47,5 sama 50, kan bedanya nggak terlalu jauh. Nanti kan bisa hilangnya air ini bisa banyak. Kalau hilangnya sampai 20%, berarti nanti kan lebih banyak minyaknya. Nah, nanti bisa berbalik tipenya. Karena fase minyaknya lebih banyak. Atau tipenya nggak jelas, emulgatornya emulgator OW, tapi kalau emulgatornya kurang kuat ya bisa jadi nggak jelas mau jadi OW atau mau jadi WO. Bisa saja jadi WO misalnya gitu. Nah, oleh sebab itu, maka harus diatkan sampai beratnya. Kalau Anda pada waktu praktikum dulu belum mengatkan tuh, karena kita maklum karena waktu Anda baru pertama kali dan belum terampil ya. Tapi kalau nanti untuk praktikum gitu, praktikum harus kalau diformulasi harus sampai diatkan. Nah, itu tadi yang terkait dengan inversi membalik tadi. Nah, ini inversi yang tidak kita inginkan, inversi fasenya. Maunya bikin OW jadinya WO. Nah, jadi akhirnya ini dikatakan juga kalau rusak sudahan jadinya. Creaming itu kalau terkait dengan hukum Stokes ini. Jadi sama rumusnya, di sini adalah D-nya adalah diameter truplet, kemudian rho S dan rho 0 itu adalah kerapatan fase terdisperse dan pendisperse. Nah, bedanya di sini, creaming ini nanti bentuknya tidak keras seperti pada suspensi. Kalau suspensi itu namanya adalah apa? Suspensi namanya disebut caking. Karena keras karena memang ada zat padatnya. Kalau di sini creaming karena berasal dari fase minyaknya tadi. Fase minyaknya kan tidak keras gitu. Jadi itu tidak diinginkan. Karena kalau sudah terjadi creaming tidak bisa dimungkinkan. Nah, ini kalau kerapatan fasenya lebih kecil dari kerapatan fase pendisperse, maka sedimentasinya negatif atau creamingnya itu mengarah ke atas. Creaming itu sama sekali tidak diinginkan kalau di sini. Kecuali kalau bisa dikocok mungkin gitu. Rasanya susah kalau untuk membuat ini. Jadi kalau sudah seperti ini ya berarti sudah selesai. Kalau dia misalnya kerapatannya lebih rendah, maka bisa di bawah. Kalau ini emulsinya cair, kan nanti akan ada dapat di atas gitu ya. Itu kan sudah rusak atau di bawah. Jadi creaming sama sekali tidak boleh ada pada emulsi ini. Kalau pada suspensi, caking tidak boleh. Tapi kalau mengendap karena terflokulasi boleh, asal kalau dikocok bisa homogen. Nah, laju creaming ini meningkat bila perbedaan kerapatan dari fase terdisperse dan pendisperse makin besar. Viskositas pendisperse makin menurun. Jadi Anda lihat pada hukum Stokes tadi. Jadi yang mempengaruhi kan yang berbanding lurus adalah yang dengan D-nya tadi, rho S dan rho 0-nya tadi, selisihnya tadi, dan yang berbanding terbalik adalah dengan viskositasnya. Jadi kalau viskositasnya berkurang, maka sediaan emulsi itu juga akan cepat rusak, pecah. Laju creaming dikurangkan dengan apa? Ukuran partikel bola-bolanya dikurangi, jadi diperkecil untuk mengumumkan fase terdispersinya. Kemudian, tapi harus ditambah dengan apa? Surfaktan atau ditambah pengentalnya. Pengental yang bisa ditambahkan pada sistem emulsi itu sama dengan yang dipakai pada sistem apa? Pada sistem suspensi. Asal yang di sini emulsinya tipe UV. Kalau WO nggak bisa Bu tambah pengental, bisa juga. Tetapi di sini kan dia tidak berfungsi sebagai, ya pasti kalau tipe OW baru bisa pakai pengental ini. Kalau tidak, pengentalnya jangan pakai liofilic ini, pakai aja propilin glikol. Golongan poliol itu masih bisa ditambahkan pada yang tipe WO.
Nah, penggabungan ini artinya bahwa droplet-dropletnya itu saling bergabung, yang nantinya lama-lama akan membentuk suatu droplet yang besar yang kemudian bisa pecah. Dan perbandingan volume antara fase terdispersi dan pendispersi itu adalah dibuat rasio kalau bisa adalah jangan 50-50 ya. Perbandingan volume adalah antara fase terdispersi dan pendispersnya. Yang banyak adalah fase luarnya, itu adalah yang lebih bagus. Jadi kalau membuat suatu emulsi itu harus dibuat emulgatornya atau pengemulsinya itu harus kuat, harus elastis dan terbentuk dengan cepat. Jadi kalau membuat emulsi Anda ngaduknya pelan-pelan, dan Anda akan bakalan jadi gitu. Harus cepat tapi tidak perlu terlalu kuat. Dan jangan berhenti-berhenti. Karena kenapa kalau berhenti jadi pecah? Karena sebetulnya kita kan tadi mau membuat adesinya yang kuat, jadi beri energi supaya masuk gini. Begitu sudah mau bergabung gini, Anda hentikan, nah ini akan lepas lagi. Mau jadi lepas lagi, sehingga akan pecah akhirnya. Nah tadi pada emulsi, kalau baik kan warnanya putih, jadi kalau pecah nanti warnanya tidak putih ya, nanti mungkin ada warna kecoklatan dan lain. Kemudian analisa ukuran partikel ini atau diameter bola yang terdispersi dari waktu ke waktu ini. Ini adalah analisa untuk ukurannya, dropletnya tadi. Bisa dilihat dengan apa? Dengan zat pewarna tadi. Pewarna yang fase dalam. Jadi, apakah diameternya ini dari waktu ke waktu bertambah besar atau tidak? Bisa diukur di sana. Kemudian bisa dianalisa pertumbuhan bakterinya. Ini kalau untuk sediaan. Kalau untuk sistem emulsi kan belum pakai antibakteri ya. Tapi kalau untuk sediaan karena emulsi itu mengandung banyak air enggak, air itu adalah tempat tumbuhnya bakteri, maka harus ditambah antibakteri. Dan karena di sini adalah medianya air, maka suatu obat itu akan lebih mudah terdegradasi kalau medianya air. Makanya harus dilihat bahan aktifnya, harus kita lihat dulu dia bisa stabil di air apa enggak. Kalau enggak stabil ya Anda juga jangan membuat tipe emulsi. Meskipun dia stabil pun kadang-kadang juga kemungkinan terjadi degradasi kimia juga bisa. Nah, tadi saya katakan nambah pengawet. Pengawet itu sebetulnya ditambahkan pada fase air. Karena apa? Karena tempat tumbuh bakteri adalah di air. Tetapi karena ini adalah emulsi yang dicampur antara fase air dan fase minyak, sehingga ada air yang masuk ke minyak dan minyak yang masuk ke air, kemungkinan ada suatu zat terkandung pada bakteri itu yang ada masuk ke dalam fase minyak, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan si emulsinya juga akan rusak. Jadi kalau Anda membuat suatu emulsi, pengawetnya harus ada pengawet yang larut di air dan pengawet yang ada larut di minyak. Itu kuncinya itu. Kenapa? Supaya nanti partisinya di minyak itu juga banyak sehingga bakterinya bisa mati, yang di air juga demikian. Nah, nipagin dan nipasol itu akan bisa terkurangi efeknya kalau ada twin. Kenapa? Karena twin itu kan bisa mengikat yang hidrofob. Kalau nipagin di air, terutama nipagin ya biasanya dilarutkan di air, kalau nipasol nanti kan digabungkan di fase minyak ya. Nipagin kalau di air, dia itu lebih larut ke twinnya daripada ke airnya. Kalau sudah diikat oleh twin, maka apabila ada bakteri, si nipaginnya ini akan sulit lepas dari twinnya. Jadi dia tetap tidak bisa membunuh bakterinya. Akibatnya apa? Akibatnya efektivitasnya akan berkurang. Jadi kalau ada nipagin dan nipasol, maka dilarutkan dulu pada propilin glikol kalau Anda ada pada propilin glikol. Jadi kalau wadah ini yang harus ada. Wadah harus ada ruangan untuk pengocokan. Jadi harus ada space-nya. Kemudian penuangan harus mudah. Waktunya habis ya? Iya. Anda mau ada kegiatan apa? Ada praktikum Bu sebentar lagi jam 3. Oke, jadi yang lainnya ini Anda bisa baca karena itu tadi sudah ada penjelasannya di depan. Oke ya, ini bisa dibaca sendiri ya, tinggal dikit.
Oke, jadi itu yang Anda kan ya. Jadi ada contoh kalau ini kan mikroemulsi apa itu. Oke, nanti Anda bisa baca sendiri di situ. Oke, saya kira saya cukupkan sampai sekian. Selamat belajar. Nanti akan ada tugasnya akan saya sampaikan ke komtingnya. Komtingnya siapa? Anda WA saya komtingnya Bu, nanti akan saya kirimkan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.